Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang beribadah di rumah dan di tempat dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama bawa hati kita bersuka cita. Kita bersuka cita bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Come on. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya. Gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. haleluya. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. saat kami menyembah, Kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. katakan lagi, saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata, yes, dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu sungguh indah. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku, terima kasih, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. ku rasakan kasih-Mu, Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. penuhi hatiku, Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu,
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bawa hatimu, katakan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. katakan lagi, ku mengangkat tanganku. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kami perlu, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kami perlu. Hadirat-Mu memberi kekuatan. Hadirat-Mu memberi Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu sungguh indah, hadirat-Mu sungguh mulia. Kau saja yang layak. Kau saja yang layak. Terima kasih Tuhan. Kau gunung batuku, tempatku berlindung. 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 Oh, kau gunung batuku, tempatku berlindung.
batuku, tempatku berlindung. Kau gunung 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 batuku, tempatku berlindung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Katakan lagi, ku mengangkat. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Katakan lagi, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Syukur Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu begitu lembut, manis, Terima kasih, dan teruskan Tuhan, terima kasih. hadirat-Mu juga akan sampai ke setiap pendengar Yes. yang sekarang menyaksikan. Tuhan, akan segala pujian kami, firman Tuhan yang sebenarnya disampaikan, biar itu mengubah seluruh persepsi kami. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kami mengalami sukacita yang kekal, yang sempurna. Biar kami rasakan terus hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang Kau Tuhan sepakai mereka urapi lebih lagi. Terima kasih Bapak, baik pemusik, penyanyi, bahkan juga pendengar. Urapan-Mu berlaku atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman semua, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Firman Tuhan sungguh yang disebut firman hidup
akan memberikan kehidupan yang luar biasa. Karena itu di dalam kita berhubungan dengan Tuhan, itu komunikasi. Salah satu ibadah yang penting itulah berdoa. Berdoa berarti berkomunikasi dengan Tuhan. Dan waktu kita berkomunikasi, maka kita bisa mendownload, menerima suara-suara Tuhan yang membuat kita akan diubahkan. Karena firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Waktu saudara dengar firman Tuhan, itu berarti saudara menghadirkan Tuhan dalam hidupmu. Dan saya pastikan Anda pasti berubah. Jikalau saudara dengan tulus, ya, karena itu sudah lihat gambar ini, yang garis-garis itu adalah gelombang. Suara itu gelombang. Ya. Karena itu suara Tuhan itu seperti gelombang. Wave. Ya, sekarang kita dengar, tidak melihat, tapi kita bisa dengar. Kalau kita penerima ini punya frekuensi yang sama dengan pemancar. Nah, itulah sebabnya cukup banyak orang frekuensinya nggak sama dengan Tuhan. Karena itu frekuensi kita mesti kita tune up. Karena itu kita perbaiki ya hati kita ini supaya kita mempunyai kehidupan yang punya frekuensi yang sama dengan Tuhan. Baru kita bisa mendengar yang disebut suara Tuhan. Sama seperti saudara, kalau saudara di dalam ruangan ini begitu banyak frekuensi. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa saja. Bahasa Rusia ada di ruangan ini semua. Cuma kalau kita penerimanya tidak di-tune seperti pemancarnya, kita nggak bisa nangkap. Tapi kalau saudara bisa tune, saudara setel radiomu itu bisa persis dengan frekuensi pemancar, saudara akan mendengar. Kok keluar? Bahasa Rusia, bahasa Jepang, bahasa Korea, ini semua di udara ini. Benar nggak? Nah, sama dengan itu. Bisa tidak kita ini juga bisa kita tune, saudaraku, hati kita ini supaya bisa sama dengan hatinya Tuhan. Dan itu dimulai dengan Tuhan membersihkan hidupmu lebih dulu. Karena itu kebenaran harus menghasilkan yang disebut kekudusan. Saudara, kalau kekudusan itu bisa dilihat. Tapi kebenaran itu dalam jiwamu. Mulai dari spirit, jiwa. Tapi kekudusan itu nyata di mana? Dalam tubuhmu. Istimewa di mana? Mulut. Nah, karena itu saudaraku, kalau saudara bisa menerima terus dalam spiritmu yang gak kelihatan, juga kemudian mengubah jiwamu yang tidak kelihatan, maka hasilnya nanti outputnya itu akan kelihatan, yaitu dalam kekudusan. Kekudusan dalam pernikahan, kekudusan dalam bisnis, dalam pembicaraan, itu nampak. Jelas kok. Itu bedanya antara kebenaran dan kekudusan. Kebenaran yang benar menghasilkan kekudusan. Jadi kekudusan itu sebagai akibat kebenaran. Itu bisa nampak. Puji nama Tuhan. Saudara, kita perlu mempunyai suatu hidup yang berhasil, bukan?
Dan keberhasilan hidup kita itu oleh karena komunikasi yang baik. Karena itu ada quotes semacam ini, communication, the key to success. Komunikasi itu kuncinya dari hidup yang berhasil. Kalau komunikasimu buruk, walaupun kau ini punya IQ tinggi, orangnya pandai, gagal dalam hidup. Saudaraku, sudah tahu di dunia ini ada pengajar yang hebat, John Maxwell. Dia begitu banyak buku diterbitkan dulu waktu dia datang ke Indonesia. Kami dari Semarang juga beberapa kita ya itu khusus pergi ke sana. Untuk apa? Untuk mendengarkan. Karena orang ini anak seorang pendeta yang juga melayani begitu lama, dan dia juga seorang anak Tuhan yang baik. Dan dia mengajar, dia bukan seorang pendeta, tapi dia seorang businessman yang mengajar firman Tuhan. Kemana-mana dia pergi, dia mengadakan riset di perusahaan-perusahaan. Ternyata dia temukan pimpinan yang berhasil itu bukan oleh karena sekolahnya tinggi, dari universitas yang hebat, lulusan ini PhD, tidak. Dia temukan tidak itu. Dia temukan bahwa pimpinan yang berhasil, CEO yang berhasil, itu adalah orang-orang yang punya cara berkomunikasi yang baik. Baik kepada bawahannya maupun dengan konsumen yang berhubungan dengan bisnis. Sama, kita juga begitu ya. Kalau kita ke dokter, kita temui dokter itu nyengit, wah marah-marahin kita. Lalu sedikit kita mungkin lalai, dia wah marah. Kita nggak senang, walaupun dia pandai. Berapa banyak? Termasuk saya, waktu dulu pergi ke dokter yang terkenal bagus, tapi waduh nyengit. Saya berkata ganti aja, ngapain ya? Sudah bayar, dimarahin lagi. Yang ngomong yang baik-baik. Nah, komunikasi begitu penting. Ya, ini dalam bidang dunia, bisnis, ya antara seorang pedagang dengan konsumen-konsumennya, dia mesti jaga relasi itu dengan baik. Begitu juga dalam bidang rohani. Komunikasi yang baik dalam Tuhan itu ditentukan dengan satu kriteria ini. Komunikasimu mesti benar. Kalau kamu sudah punya etikat menipu, ya, itu tidak dapat dipercaya lagi. Karena itu zaman dulu, orang tidak seperti sekarang. Dulu dengan mengangkat telepon, tutup harga, tutup, sudah. Sekarang sudah tutup harga. Lalu kita mungkin setelah besoknya datang, loh tutup kan kemarin. Sekarang yang lain harganya. Bahkan kita dulu pernah pesan atap, ya sudah bayar down payment, tapi oleh karena ada sesuatu lalu dibatalkan begitu aja. Ya dia berkata, ya maaf, wah enak maaf. Kita mau ngomong apa? Ya, nah saudara, komunikasi yang baik itu antar saudara seiman, khususnya ini dalam gereja, jemaat dengan jemaat. Bagaimana komunikasimu? Benar, baik, dalam kekudusan? Kalau itu benar, pasti sudah tidak akan pindah. Ya, jadi pindahnya orang itu bisa karena banyak orang di gereja itu nggak benar, atau firman Tuhannya nggak benar. Dia berkata, saya nggak mau diajar begini.
Nah itu betul. Kita mesti memisahkan diri dari orang-orang yang nggak benar. Ya, itu antar saudara seiman. Tapi kita juga mesti benar. Kalau ada orang lain salah, kita mesti berkata apa? Saya ampuni. Nah itu baru jemaat itu bisa nanti bertumbuh dengan baik. Khususnya hamba Tuhan dengan jemaat. Karena itu betapa menyedihkan, banyak orang dalam satu gereja pindah terus. Kenapa? Bukan oleh karena jemaatnya, ya karena sang pendeta ini selalu waduh kalau ada orang salah di mimbar dibongkar. Ya, jadi komunikasi satu arah. Sepertinya ditempilingi terus, dipukuli jemaat itu. Ya pasti pindah dong. Ya, jadi hamba Tuhan pun mesti hati-hati berbicara di atas mimbar. Apa yang dibicarakan? Emosinya ataukah firman Tuhan? Nah, oleh karena itu sekarang yang mengerti itu hamba Tuhan mesti tahu komunikasi dengan kepala gereja, yaitu Tuhan. Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 2, aku berdiri di hadapan Tuhan. Kalau dia berkhotbah itu dia hati-hati. Dia berkata, aku ini bicara di hadapan Tuhan. Jadi aku tahu, aku ini bertanggung jawab. Karena aku bicara itu di hadapan Tuhan. Ya. Nah itu dia tuliskan dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya. Dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah. Dan di hadapannya. Saudaraku. Jadi kadang-kadang belum diperintahkan Tuhan, dia ngomong. Nah ini kan gak benar. Jadi hamba Tuhan itu resikonya besar menjadi hamba Tuhan. Kalau dia salah, dia pakai emosinya, dia pakai kepentingannya, lihat aja. Dijewer oleh Tuhan dengan macam-macam problem. Kalau dia gak sadar, neraka tuh. Karena dia menyesatkan. Ya. Wow. Sangat penting ini. Lalu juga jemaat dengan kepala gereja. Sama. Kalau hamba Tuhan juga mesti hati-hati. Jemaat juga mesti hati-hati. Berkomunikasi dengan Tuhan sebagai kepala gereja. Karena jemaat itu kan tubuh. Yesus itu kepala. Jadi kalau kepala memberikan perintah nggak diturut oleh tubuh, berarti apa? Pasti stroke gitu. Tubuhnya nggak tanggap. Nah, begitu banyak ternyata kalau kita tidak tanggap akan firman Tuhan, kata Tuhan itu bukan tubuhku. Itu apa? Itu tumor. Nah banyak juga orang dalam gereja itu di mata Tuhan sebagai tumor. Jadi bukan anggota gereja, malah parasit. Lihat aja pohon-pohon. Tentu ada gangguan, kadang-kadang nempel lah parasit. Nah begitu juga ada orang-orang yang menjadi pecundang dalam gereja. Mencari keuntungan, mencari ini, mencari itu, mencari kepentingannya sendiri. Jadi kita ini tergantung dari komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, saudaraku, komunikasi adalah kenyataan adanya satu pribadi yang hidup. Kalau dia nggak hidup, dia tidak bisa bicara. Jadi kalau hidup, dia akan bicara. Dan pribadi itu punya kehendak. Jadi komunikasi itu kenyataan
adanya suatu pribadi yang hidup dan punya kehendak. Jadi kalau begitu komunikasi itu satu pernyataan dari seorang yang mau menyatakan apa toh kehendaknya. Supaya yang mendengar itu percaya. Benar tidak? Jika seorang pedagang, dia pandai memukau, memikat. Dia kadang-kadang dengan kata-kata manis sampai konsumen itu beli gitu. Tapi setelah beli, waduh, tertipu. Apakah konsumen datang kembali? Pasti tidak. Itu konsumen yang artinya benar mengerti. Tapi kalau tidak mengerti kena tipu terus. Saudaraku, jadi komunikasi ini tergantung pribadi siapa yang bicara. Karena itu biasanya seorang yang menjadi komunikator ulung itu akan membuat orang yang dengar itu mempercayai apa yang dikatakannya. Believe me. Dan Tuhan pun juga begitu. Aku ini Allah. Believe me. Ya, percayalah bahwa aku ini Allah. Allah pencipta. Jadi komunikasi itu sebetulnya membangun sistem kepercayaan. Sekali lagi, komunikasi membangun sistem kepercayaan. Yang disebut sistem itu artinya bisa diulang-ulangi. Ya tetap sama, itu sistem. Ya, saudaraku, Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini komunikasi pertama. Allah katakan. Ya. Jadi Allah berkata ada Allah gitu. Ya. Dan ada pencipta. Ini komunikasi yang pertama. Kamu akui enggak gitu. Jadi kalau kita hubungan dengan Allah, kita mesti ngakui dua perkara ini yang penting. Ada Allah yang hidup, yang bisa berkarya, yang berinteligensia begitu tinggi. Coba lihat semua dunia ini. Kadang-kadang terheran-heran ya. Kita lihat binatang-binatang aja yang kecil-kecil kadang-kadang kita heran. Loh, kok bisa gitu ya? Burung-burung, saya dulu sudah menerangkan tentang burung Raja Wali. Ratusan kilometer dia pergi balik tanpa GPS, tanpa penunjuk jalan. Kok bisa balik tempatnya? Why? Ada mencipta, yang mencipta. Saudaraku, ya di mata Raja Wali itu ada cairan-cairan elektrolit. Yang membuat dia kalau dia menyimpang dari garis, itu sakit matanya. Itu dalam buku saya. Ya, Kristen Raja Wali. Jadi kalau kita betul-betul mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kita juga begitu, menyimpang sedikit dari firman Tuhan. Aduh, hati gak enak. Nah, itu berarti hubunganmu dengan Tuhan baik. Kita tidak selalu benar, bukan? Kadang-kadang kita tertarik dengan ini, kita keluar rel sedikit. Nah, waktu sudah keluar rel sedikit, apakah merasakan bahwa itu salah? Kalau komunikasimu baik dengan Tuhan, pasti engkau akan merasa salah. Ini yang tergantung kita, bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, karena komunikasi ini saya katakan membangun sistem kepercayaan. Karena itu hati-hati kepada siapa Anda sedang berkomunikasi. Hati-hati. Sebab akan menimbulkan sistem kepercayaan.
Ini perlu dihayati. Dan 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34 jelas memperingatkan kita dengan kata-kata ini. Coba dibacakan. 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Lalu disambung ayat 34 berkata, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Nah itu loh. Pergaulan buruk itu karena saudara kumpul dengan adanya orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Karena itu suku awas. Kita ini berada dalam dunia. Coba kita tanya, lebih banyak orang yang kenal Allah atau lebih sedikit dunia ini? Dunia ini banyak orang tidak kenal Allah. Kenapa? Karena dunia ini berada dalam kuasa si jahat. Itu Alkitab katakan. 1 Yohanes 5 ayat 19, setelah Adam jatuh dalam dosa, maka seluruh dunia itu dikuasai oleh si jahat, iblis. Karena mandat yang Allah berikan pada Adam itu pindah tangan. Kepada siapa? Kepada iblis. Karena itu iblis menguasai sebagian dunia. Tidak, seluruh dunia. Karena itu tidak heran, lebih banyak orang-orang yang tidak benar. Dan itu berkembangnya lebih pesat. Karena menjadi orang benar itu susahnya bukan main. Tapi menjadi orang tidak benar itu otomatis. Dan otomatiknya itu degradasi terus. Untuk crescendo, upgrading susah. Coba aja naik gunung. Susah nggak? Susah. Turun gunung gampang, menggelinding. Sama seperti itu. Jadi kita ini berhadapan dengan dunia, dengan banyak orang yang tidak percaya Allah. Apalagi di situ ada sumbernya, sumber penipu yang tidak benar. Ya. Jadi awasku, dunia saat ini dipenuhi dengan hoax, roh dusta. Saya gambarkan itu seperti pemancar. Ya. Jadi Allah juga pemancar. Sebagai pemancar dia ngomong lebih dulu. Aku Allah dan aku pencipta. Karena itu Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah mencipta. Itu Allah dan mencipta. Ini kamu mesti percaya. Ini kamu mesti percaya lebih dulu. Ya. Karena itu iblis itu pandai. Kejadian 1 ayat 1 inilah yang dihantam lebih dulu. Jadi bukan yang lain. Yang satu ini. Kejadian 1 ayat 1. Apa? Tentang Allah. Tentang itu. Apa itu? Suatu penyataan. Bahwa dia itu Allah. Dan pencipta. Itu dihantam. Karena itu muncullah teori-teori Darwin, teori ini, teori evolusi dan sebagainya. Ya, kalau sudah baca di dalam dunia itu banyak teori hipotesa yang meniadakan bahwa betul ada Allah pencipta. Karena itu ada teori Big Bang misalnya. Sampai di Prancis itu dibuat satu alat yang gede sekali, bagaimana menunjukkan bahwa dunia ini dulu terjadi oleh karena adanya ledakan-ledakan. Lalu terjadilah susunan tata surya.
Coba bayangkan. Dan itu dipercaya sampai mereka juga mulai menyelidiki dengan cara ilmu. Ya. Jadi iblis ini tahu cara menghimpun manusia. Karena itu dia sebagai pemancar itu memberitakan terus. Dulu hoax ini sangat sukar. Kenapa? Karena waktu itu dimulai dengan Adam yang sudah diperbaiki oleh Tuhan. Lalu Tuhan mulai banyak bicara kepada nabi-nabinya. Jadi pengaruhnya belum. Tapi oleh karena dosa itu merambah lebih cepat dan mudah diterima. Maka sekarang ini makin penuh. Dunia dibanjiri terus. Dan iblis tahu waktunya sudah singkat. Ya, dia pasti akan dihukum Tuhan. Itu dia tahu. Karena itu dia cepat kumpulkan dengan cara bagaimana. Yaitu mulai dia beraksi terhadap orang-orang yang tidak percaya Allah dengan mencari sistem. Nah itu kembali. Sistem. Apa yang diciptakan? Sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini adalah total. Artinya itu tergantung rakyat. Begitu. Makanya dulu saya sangat setuju dengan waktu pendiri kita. Ya, pendiri kita itu berani melawan arus. Dia berani nantang PBB. Dia keluar dari PBB. Indonesia ini pernah keluar dari PBB. Apa-apaan ini kok begini semua saya di pojokkan. Keluar dia. Saya berkata, nggak ada loh pemimpin dunia yang berani seperti pemimpin kita ini yang diberi hikmat oleh Tuhan. Saya katakan luar biasa. Indonesia ini dijaga oleh Tuhan dengan seorang semacam itu. Dia berani menantang ya negara-negara kapitalis yang besar. Dia bikin kelompok sendiri. Bukankah begitu? Sampai tercipta namanya konferensi Asia Afrika. Bukankah itu satu keberatan untuk dikuasai oleh, wah ini kok sistem. Karena itu pemimpin negara kita berkata, demokrasi yang baik, demokrasi terpimpin. Saya setuju demokrasi tapi terpimpin, bukan total. Total itu artinya banyak-banyakan gitu. Siapa yang banyak menang. Nah itu digambarkan oleh Tuhan dalam kitab Wahyu sebagai air. Orang banyak itu air. Nanti baca Wahyu pasal 17 ayat 15. Bahwa orang banyak di mana perempuan itu duduk adalah rakyat. Bangsa-bangsa, manusia. Karena itu cara iblis untuk menyingkirkan hukum Tuhan sekarang ini yaitu dengan cara voting. Tiap kali ada sesuatu yang ingin dicuatkan namanya normal, makanya istilah new normal ini juga mesti diwaspadai. Kenapa? Karena new normal. Ya, normal tapi new. Bukan normal yang asli, yang dasar. Tapi model baru. Tapi dianggap normal. Wah ini sama dengan Alkitab. Saya kalau lihat new ya. Terjemahan yang new. Ini saya perlu waspadai. Dan ternyata betul. Ya, karena dulu juga iblis itu masukkan apa? Penterjemah Alkitab. Dia ngerti Alkitab itu senjata paling dahsyat. Nah itulah cara yang namanya semantik. Semantik itu mempersamakan persepsi lebih dulu. Supaya bisa diterima gitu. Ya, karena itu ada acara-acara yang mirip dengan yang benar
sama modelnya, tapi lain sebetulnya. Ya, dan itu bahaya. Saudara, karena itu kita mesti hati-hati dengan baca Alkitab pun. Saudaraku, saudara mesti hati-hati dengan terjemahan yang mana gitu. Karena itu pendeta-pendeta bahasa Inggris biasanya lebih suka King James Version. Walaupun itu sukar. Kadang-kadang sudah kata-katanya obsolete, sudah kuno. Karena itu diganti dengan yang benar, misalnya modern King James. Bukan new King James, tapi modern King James. Artinya kata-katanya diperbarui sesuai dengan sekarang. Ya, saudaraku. Jadi kebenaran orang banyak inilah yang dipakai iblis untuk menyerang kebenaran Allah. Ya, dengan cara apa? Yang paling dahsyat, roh dusta. Dan pernah terjadi dalam, nanti saudara baca dalam 1 Raja 22, Ahab waktu mau perang, saudaraku, dia lalu kumpulkan nabi-nabinya, dan nabi-nabinya itu adalah nabi binaan istrinya, Isabel. Nabi-nabi Baal. Nah, mereka semua, ayo maju perang, pasti menang. Waktu itu besannya datang semua. Yosafat, ya sayang, Yosafat ini kok mau berbesan dengan seorang yang kebencian Tuhan. Nah itu kesalahan Yosafat. Ya, lalu Yosafat berkata, apa nggak ada nabi yang lain toh? Kok semua begini? Saya kok merasa kok enggak, frekuensinya nggak sama ini. Yosafat ini orang benar. Dia bisa merasakan ini frekuensinya nggak sama nih. Oh ada katanya, tapi aku nggak seneng kata Ahab. Dia selalu bicara yang nggak baik pasti. Ya coba panggil dulu, panggil. Maka Mika pertama kali datang, ya ikuti aja, nanti menang. Ahab tahu, wah ini suaranya dia bukan suara Tuhan. Mbak, ayo aku anu kamu, ya. Minta kamu ngomong dari Tuhan. Nabi Mika berkata, aku melihat nanti banyak orang tercerai-berai dan sebagainya. Walah, betul enggak? Omongannya selalu enggak enak. Tapi ngotot karena kalah suara, betul? Satu nabi melawan ratusan nabi palsu. Kalah suara. Mengerti, Itu yang terjadi sekarang ini itu. Jadi dunia ini sekarang dengan hoax yang terjadi membina sistem kepercayaan dari banyak orang yang nanti beda dengan kita yang benar justru. Jadi kita nanti dianggap apa? Dianggap abnormal. Mereka normal. Karena mereka sudah terbalik. Jadi semua orang nanti kepalanya jalan di bawah. Nah kalau semua berjalan di bawah, itu kan jago-jago silat bisa begitu ya. Kepala di bawah jalan gitu. Wih, orang kan bingung ini gimana. Mau perang melawan orang kepala di bawah. Tapi kalau semua kepala di bawah, yang kepala di atas ini dianggap apa? Abnormal. Dan itu yang terjadi sekarang. Hoax terus sehingga orang percaya dengan apa yang disiarkan itu, percaya walaupun itu hoax. Kita mesti hati-hati di sini, karena itu kita mesti mengerti ini saatnya yang paling bahaya. Karena itu apa kata Tuhan? Ya, coba kita ulangi 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Iya, ini Paulus ngomong, jangan sesat, pergaulan. Jadi awas komunikasi yang merusakkan. Apa? Pergaulan. Nanti
oleh Paulus diterangkan apa itu pergaulan, ya. Jadi gaul itu artinya sudah sering kumpul, sering mendengar suaranya, ya terus dimasuki suara ini. Lihat gambar ini, kalau gambar atas ini orang yang benar ya, dua-dua benar. Tapi yang bawah, yang kiri itu lihat aja otaknya, benang ruwet. Nah kalau sudah kumpul dengan orang yang benang ruwet begini, coba kalau lihat saudara kalau sakit, saudara kan lalu dipasangi alat-alat monitor itu di rumah sakit, ya. Kalau jantungmu baik, itu seperti yang kanan itu, teratur gelombangnya. Coba kalau jantungmu nggak baik, gimana? Saya pernah ngalami itu aritmia, ya, sehingga turun terus pulsanya sampai 46. Wah, dokter berkata, ini kamu bisa pasang alat pacu jantung untuk mendongkrak. Bahaya. Berapa pendeta sudah mati karena itu, ya, karena turun itu, sehingga bisa badan saya kadang-kadang bisa begini, di tempat tidur bisa gudeg-gudeg. Karena goyang. Nah, saudaraku, jadi kita ini mesti hati-hati gaul dengan orang-orang yang pikirannya ruwet. Ya, kalau sudah konseling dengan orang itu bola-balik dia datang, bola-balik dia datang, bola-balik terus, dan sudah dengarkan, orang konselor kan mendengar. Jangan banyak bicara juga, mendengar. Nah, kalau mendengar terus yang ruwet begini, kuat-kuatan aja. Apalagi konselinya ini begitu banyak yang ruwet. Karena itu sudah mesti bergaul dengan orang-orang yang benar lebih banyak. Ya, jadi kenapa selain gaul, karena gaul ini punya efek mengulangi yang salah. Terima lagi berita yang salah. Kumpul lagi orang itu, lu benar ini benar. Nah sudah kalau kena temanmu yang setuju dengan yang salah tapi benar. Itu kan mempengaruhi, mengulangi. Ya. Karena itu sudah mesti periksa dulu. Kepada siapa saudara bergaul itu? Kepada orang yang kenal Allah atau tidak kenal Allah? Caranya bagaimana bisa tahu? Ya dengarkan aja omongannya. Omongannya nggak benar-benar, omongannya kotor, ya sudah kamu jangan bergaul. Boleh punya teman, tapi jangan jadikan dia teman pergaulan yang disebut sahabat. No. Nah, saudara, karena itu 1 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai 13 Paulus memberi peringatan ini. Tolong bacakan. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Waduh, Paulus begitu keras. Usirlah. Sekarang ini jarang ya pendeta ngusir jemaat yang bikin ribut, tapi dia suka gitu tinggal di gereja kita. Bikin susah ya. Terus
terus bikin masalah, troublemakers. Ya, tadi Tuhan berkata, kamu tidak boleh bergaul dengan orang cabul, orang kikir, orang penipu, penyembah berhala. Ya, yang dimaksud Paulus bukan dengan semua orang cabul, bukan. Ya, jadi kalau saudara, kalau ada orang cabul, enggak mau ngomong, bukan itu. Yang dilarang itu bergaulnya. Bahkan bergaul dengan orang kikir pun jangan, kikir loh. Kan itu kalau saudara suka gaul dengan orang kikir, nanti saudara bisa juga kikir, medit. Orang Jawa Timur bilang medit. Waduh, ya karena itu perhatikan. Sudah kalau gaul dengan orang kikir, coba bicara soal perpuluhan aja. Nanti kan, orang kikir itu... Saya kan ditanyain macam-macam soal perpuluhan, itu perjanjian lama, ini gini lah. Wah, pokoknya ada saja dalilnya, apalagi mendapat peneguhan gitu ya. Yang salah juga. Wah ya setuju, wah itu pendeta itu betul. Ini kan lagi ribut gitu ya. Mereka nggak ngerti hukum Tuhan. Ya, ini fakta. Jadi orang semacam yang di tengah ini, yang mestinya baik itu gelombangnya baik. Tapi lihat aja teman-temannya semua itu ruwet. Lihat aja kalau nggak dia berubah. Dan dia terus dimasuki terus. Ingat ucapan itu roh, spirit. Nah ini yang kita mesti waspadai. Banyak kali kita nggak ngerti. Omongan-omongan itu gelombang. Dan gelombang itu spirit. Spirit ini akan terus tuh. Seperti air gitu ya. Batu itu walaupun keras tapi terus ditetesi lubang. Ya. Waktu saya di Australia dulu masih di IBM, saya sering diajak kadang-kadang weekend dengan orang yang saya nggak kenal tapi dia senang dengan orang-orang Indonesia. Dia ingin punya kawan gitu, ngajak kadang-kadang jalan-jalan. Kalau hari Sabtu itu kan mereka juga libur ke Canberra apa. Ya saya nunut aja tanpa bayar gitu. Ada mobilnya, dikasih makan, wah seneng. Ya. Dan diajak camping sekali, ada satu batu yang bisa lobang. Kenapa? Kena ombak. Bayangin. Terus, kena pukul, lubang. Dan begitu lubang, orang-orang mulai mikir, saya lubangi ke atas juga. Jadi waktu boom itu, air itu muncrat, tinggi sekali. Pemandangan yang bagus sekali. Ya, bayangin batu bisa lubang. Ya, coba sudah ke Perth lalu jalan lagi ratusan kilometer. Ada juga dinding itu bisa gini loh, bisa licin begini. Kenapa? Kena angin. Ya, seperti tembok itu melengkung dan melengkungnya halus. Hebat, ya itu tentu batu-batu gunung yang waktu itu meleleh lava, lalu kena angin, lalu bisa bentuk begitu. Wah, jadi tontonan para wisatawan. Saudaraku, jadi ingat, gelombang itu punya apa? Power. Nanti untuk ini saya terangkan lebih lanjut. Betapa pentingnya spirit itu. Karena itu bekerja spirit ini misteri. Kita nggak lihat. Tapi fakta ada. Karena itu saudara mesti tahu siapa pembicara itu. Kenapa? Karena ucapan punya nilai. Ya. Punya nilai sesuai bobot sang pembicara. Karena itu saudara kalau suka dengar pembicara yang betul-betul in truth, dalam kebenaran, hidupmu benar. Tapi kalau sudah dengarkan orang
mungkin pendeta pun, tapi dia itu rohnya sudah roh sina gitu. Nanti paling keluar ya keluarlah pasti muncul. Kalau dia penuh dengan keinginan duit pasti itu keluar spirit itu. Dan itu akan mempengaruhi engkau. Ya, saudara. Nah, jadi komunikasi menimbulkan pengenalan. Kejadian 1 ayat 1 bicara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Nah ini saya tadi katakan, siapa itu Allah? Dalam bahasa aslinya Elohim. Mencipta. Jadi kita mesti tahu dua kebesaran ini. Allah dan mencipta. Ya, kata Elohim itu menunjukkan kejamakan dari pribadinya. Jadi kesatuan dari kejamakan. Tiga pribadi yang beda, totally different. Tapi bisa menyatu. Nah itu misterius memang. Tapi Tuhan katakan suami istri itu dua, tapi jadi satu. Nah itu loh. Jadi suami istri kalau betul-betul bisa menyatu, ini paling sukar di mana? Dalam pikiran, betul nggak? Perasaan, kehendak, jiwa. Kalau spirit anak-anak Tuhan semua, ini semua kita hampir bisa menyatu. Kalau sudah penuh Roh Kudus, menyatu. Tapi kalau jiwa, waduh. Nah disinilah kesukaran ini. Kenapa ya? Karena masing-masing jiwa kita belum di-tune up seperti jiwanya Tuhan Yesus. Kalau semua kita sudah di-tune up, ya makin bagus. Karena itu suami dan istri kalau mengalami tune up dari Tuhan, pekerjaan roh, dan dia merendahkan diri, karena jiwa ini masalahnya sombong itu. Yang jadi masalah nggak bisa menyatu itu, nggak bisa merendahkan diri. Air kalau tidak turun semua, nggak bisa ke laut. Dan laut itu zero level, bisa menyatu. Kalau tidak ya air mana? Air Gunung Slamet, air Gunung Semeru, air ya seperti kap-kap air yang kita terima, misalnya Total itu biasanya air Temanggung gitu ya. Lalu misalnya Aqua dari mana? Umumnya dari Jawa Barat, kan begitu, ya. Tapi kalau bisa turun, bisa. Jadi pribadi ini perlu yang bisa menyatu dengan sampai unik sekali. Jadi perhatikan, kita ini kadang-kadang berkomunikasi dengan banyak orang, bukan? Banyak orang seperti gambar ini. Ada orang yang pikirannya seperti ini, dia pemancar terus. Ada orang yang seperti ini, ya bisa telepon, bisa bolak-balik. Ini pemancar terus. Nah ini dikatakan jempol, ini yang baik. Tapi yang lain juga punya agenda-agenda sendiri. Ada yang orang yang suka Twitter. Cuy, cerewet terus. Nggak pernah berhenti. Makanya kalau sudah kumpul dengan orang-orang yang begitu, kita mesti tahu, kita ini pribadi yang unik. Unik. Tidak pernah ada orang yang sama. Tapi perhatikan, seperti Allah kita Tritunggal, mereka itu setara. Kita juga setara loh. Walaupun kamu ini bodoh, kaya, miskin, setara. Setara dalam apa? Setara dalam keunikan. Bodohnya itu unik gitu. Tidak punya orang bodoh seperti dia, coba. Anda bisa niru kebodohannya. Orang paling bodoh, nggak bisa. Sudah bisa niru pemalas, tukang tidur, sampai orang punya ide. Bagaimana ya memperkaryakan orang suka tidur. Ada ide. Oleh apa? Oleh penjual tempat tidur. Orang ini disuruh tidur di etalase. Ada AC-nya, dikasih makan. Wah dia senang.
tidur dapat duit. Wah, kesempatan dia tidur jadi orang lihat. Waduh, ini apa tempat tidurnya itu hebat ya. Orang bisa tidur pulas di tengah keramaian, bisa tidur pulas. Etalase, unik nggak sih? Unik loh, tidur dibayari loh. Ada nggak itu? Coba sudah pergi ke perusahaan, ada enggak orang tidur dibayari? Get out. Tapi tidur dibayari, unik gak? Unik. Karena itu orang itu punya kesetaraan. Kesetaraan dalam apa? Dalam keunikan. Jadi saudara itu kalau lahirmu ada cacat, ya unik. Buktinya siapa? Buktinya Fujinik itu. Nick, betul gak? Unik toh? Kaki nggak ada, tangan nggak ada, kakinya seperti bebek. Tapi dapat istri cantik juga tuh. Kalah istrimu kadang-kadang. Kok bisa? Iya, unik. Nggak ada orang seperti dia, nggak ada. Hebat. Jadi kita ini setara sebetulnya di mata Tuhan. Tapi berbeda dalam fungsi keunikan kita. Kita masing-masing unik. Nah, Allah kita ini unik gitu ya. Allah kita itu disebut Allah. Apa itu Allah? Allah itu pribadi sesembahan. Karena itu kalau dialahkan itu orang bisa dikatakan itu berhala. Misalnya uang, jangan jadi berhala. Karena uang itu bisa jadi Allah. Jadi Allah itu sesembahan. Sesembahan kita itu Tritunggal. Satu Allah. Tapi dengan 3 pribadi yang setara. Perhatikan ini. Setara loh. Setara apa? Setara. Mereka punya tubuh, jiwa, roh. Tubuh rohani, ya. Rohnya, jiwanya, ya. Saudaraku. Jadi 3 pribadi ini bisa berkoordinasi dengan harmonis. Kenapa? Saya waktu merenungkan dalam lockdown ini, iya, Roh Kudus, engkau ini jarang dipuja. Biasanya orang diberkati dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anak Allah. Tapi tidak pernah dikatakan dalam nama Allah Roh Kudus. Pernah saya dengar? Selalu berkata dalam persekutuan Roh Kudus. Waktu saya renung, Tuhan memberi pengertian, iya ya. Jadi Roh Kudus bisa nerima. Dia bisa nerima tuh posisinya. Ya, anak Allah juga begitu. Dia bisa nerima jadi manusia. Lain kan tidak. Bapak tidak pernah jadi manusia. Roh Kudus juga tidak pernah jadi manusia. Cuma anak Allah kok yang mau. Unik nggak? Unik. Ya. Jadi masing-masing ini punya keunikan. Jadi merelakan diri dalam susunan otoritas atau hierarki. Jadi masing-masing tahu ya hierarkinya. Ini penting. Juga di gereja mestinya begitu. Oh, dia memang unik di sini. Dia unik pemusik. Gak ada yang bisa seperti itu. Ya, unik gitu. Nah, dalam bisnis, dalam pekerjaan dunia, juga ada yang disebut arsitek. Arsitek itu kan unik. Ya. Jadi oleh karena itu kalau saudara bertemu dengan arsitek, saudara suka ngubah-ngubah. Oh ini gini, ini. Ya wis karepmu. Arsitek jengkel, arsitek yang betul ya. Kadang-kadang wis tinggal. Tapi sekarang karena kebutuhan duit, ya sudah arsiteknya nuruti. Ya, tapi nanti kalau salah ya sudah tanggung jawab. Tapi arsitek yang punya nama nggak mau nuruti. Gini mau nggak? Kalau nggak mau pakai arsitek lain. Allah Bapa itu perencana, dia arsitek. Tuhan Yesus itu penyedia.
provider. Ini owner ya. Karena penyedia itu kan ownernya. Ya pemilik nantinya. Karena itu Yesus ditebus oleh siapa? Kita ditebus oleh dia. Jadi siapa yang memiliki? Yesus. Karena gereja itu milik siapa? Yesus. Ya, Yesus jadi apa? Kepala gereja. Benar? Ya, pemilik. Kalau Roh Kudus itu dia pelaksana, pekerja. Karena itu waktu dunia ini mau direnovasi, Roh Allah melayang-layang. Merenovasi. Dan kata melayang-layang itu rahab. Ya, rahab itu artinya ngeram. Ya, ngerem. Nah, coba bayangin kalau ngerem itu bisa tidak 1 jam? Nggak bisa. Tapi kalau saudara dinamanya ditebus oleh Tuhan itu, saudara percaya langsung saudara Yesus menebus saudara. Ya, tapi untuk bisa saudara diarami, dan disinilah pentingnya ini, kata-kata ini harus kita ngerti, Roh Kudus ini melayang-layang, ya. Jadi melayang-layang ini artinya, rakab itu artinya mengerami. Ngerami itu nggak bisa 1 menit, lama gitu sampai terwujud. Saudara juga begitu. Kekudusan nggak bisa, cep, Tuhan kuduskan saya, kudus. Cannot, nggak bisa. Kekudusan itu dikerjakan Roh Kudus terus sampai 7 hari, makanya sempurna. Mari kita bisa mengerti ini. Oh, kalau begitu kita ini mesti tahu pekerjaan masing-masing. Kita mesti nurut pada Allah, Bapa kita. Sebagai perencana, kita mesti sangat berterima kasih sama Yesus. Ya, kita mesti terus bersyukur. Jangan marah-marah kalau lagi dibentuk oleh Yesus. Dia menyediakan segala kebutuhanmu dalam proses. Dan ikutilah proses oleh Roh Kudus yang akan memimpin engkau terus sampai engkau nanti menjadi sempurna. Oleh karena itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, firman-Mu itu pelita. Dan kami mau ikuti firman-Mu sebagai pelita untuk kaki kami, terang bagi jalan kami, supaya kami terus jalan dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku.
Saudara, Anda hanya bisa berubah kalau langkah-langkahmu pada garis yang sudah digariskan oleh firman Tuhan. Karena itu mari, jangan bosan mendengar firman. Kita ini muda, bisa menyimpang. Kita butuh Tuhan. Kita butuh tuntunan firman. Itu garisnya. Dan oleh karena itu Roh Kudus mau menolong saudara. Dia juga disebut roh kebenaran yang akan membimbing saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minta Tuhan, ubahkan saya. Berubah terus. Supaya makin menyerupai Engkau. Semakin kudus. Semakin mulia. Karena firman-Mu, firman yang bisa mengubah hidup kami. Mari kita berdiri bersama-sama di rumah kita masing-masing. Mari kita mau berkata, Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. amin. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau sesembahan kami. Terima kasih. Engkau yang patut kami sembah. Kau yang layak disembah. Sembah, sembah. Terima segala pujian kami. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami sadar Terima kasih. betapa pentingnya suaramu Tuhan. Karena suaramu itu adalah roh yang akan menembusi hal-hal yang tidak terlihat sekalipun. Itulah hati kami. Supaya hati kami terus dibersihkan, disucikan. Firman-Mu lah yang menyucikan hati kami.
supaya kami menjadi serupa dengan Engkau, tulus, benar di mata Bapa. Bapa di sorga, tolong kami semua. Kami sadar kami masing-masing lemah. Kami butuh penolong, spirit kebenaran, spirit yang akan membantu kami, khususnya yang lemah. Engkau berjanji, Tuhan, bulu yang tidak terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang sedang berasap tidak akan dimatikan. Kuasa-Mu akan memulihkan. Pulihkan kami. Bangkitkan hidup kami. Perbaiki kembali Tuhan. Kami tahu kami mengejar waktu. Waktu tinggal sedikit lagi. Tuhan, dorong kami supaya kami pakai waktu kami dengan baik untuk lebih, Tuhan, merendahkan diri dan diperbaiki oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengubah persepsi kami yang salah supaya kami dikuduskan secara total. Dan sebelum kami, Tuhan, berpisah, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kami tadakan tangan kami. Sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Kiranya anugerah Tuhan, pengenalan akan Tuhan semakin limpah dalam hidupmu. Amin. Dan kau makin tahu inilah jalan kebenaran yang sesungguhnya. Hanya satu-satunya jalan kehidupan yang memberikan kami kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Kami terima semuanya ini dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Ibadah Minggu Online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @gptkao Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya Ibadah Nambah Online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja.